Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Liniati Rising dari kelas A Pastoral Counseling. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan kedalaman data. Penelitian kuantitatif tidak terlalu menitikberatkan pada kedalaman data. Yang penting dapat merekam dan sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metode deskriptif berkesinambungan atau continuity descriptive research. Nah, metode deskriptif adalah kerja penelitian yang dilakukan secara terus-menerus atau satu objek penelitian. Seringkali dilakukan dalam penelitian masalah-masalah sosial yang melihat fenomena-fenomena dan kekuatan-kekuatan sosial yang dilihat perkembangannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama. Dengan memperhatikan secara detail perubahan yang dinamis dalam interval tertentu, maka generalisasi suatu situasi atau fenomena secara dinamis dapat dibuat. Kemudian kita masuk ke dalam penelitian komparatif atau casual comparative research. Nah, penelitian komparatif ini adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Nah, jangkauan waktunya adalah sekarang atau waktu yang lalu, maka ia disebut penelitian sejarah. Penelitian ini memang sangat sulit untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar perbandingan sebab penelitian komparatif tidak mempunyai kontrol. Nah, dan akan semakin sulit jika kemungkinan hubungannya semakin banyak. Penelitian komparatif banyak sekali dilakukan jika metode eksperimental tidak dapat diperlukan. Nah, kemudian misalnya penelitian ingin mengetahui sebab akibat hubungan antara prestasi mahasiswa dengan rajinnya mereka ke perpustakaan, ketenangan belajar, proses pembelajaran, dan sebagainya. Metode penelitian komparatif bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Nah, penelitian komparatif adalah dapat mensubstitusikan metode eksperimental karena sukar diadakan kontrol apabila variabel kontrol dapat menghalangi penampilan fenomena secara normal dan penggunaan laboratorium secara kendala teknik keuangan, etika normal, dan adanya teknik perhitungan secara statistik untuk peramalan. Nah, kemudian metode kolerasi. Nah, di sini metode kolerasi dijelaskan bahwa suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dalam sifat-sifat objektif yang diteliti. Nah, penelitian dilakukan dalam membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Nah, kemudian metode survei. Di sini metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dalam mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang situasi sosial, ekonomi, atau politik dan suatu kelompok atau suatu daerah. Nah, kita masuk ke dalam metode ex post facto. Metode ex post facto adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang meneliti secara hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kemudian metode eksperimental. Metode eksperimental adalah observasi di bawah kondisi buatan atau article condition
Penelitian eksperimental terbagi menjadi dua, yaitu penelitian eksperimental sungguhan atau true experimental research dan semu atau quasi experimental research. Eksperimental sungguhan adalah peneliti bermaksud mencari kemungkinan hubungan sebab akibat dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok percobaan dan membandingkan dengan kelompok banding. Sedangkan penelitian eksperimental semu adalah penelitian secara mencari hubungan sebab akibat kehidupan nyata, di mana pengendalian perubahan sulit atau tidak mungkin dilakukan, pengelompokan secara acak mengalami kesulitan, dan sebagainya. Kemudian tujuan penelitian eksperimental adalah menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat, serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan atau treatment pada beberapa kelompok eksperimental dan penyelidikan kontrol untuk perbandingan. Kemudian perbedaan penelitian eksperimental dan ex post facto. Penelitian ex post facto Kemudian penelitian ex post facto adalah penyelidikan secara empiris yang sistematik, di mana penelitian tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas atau independent variable, karena manifestasi fenomena telah terjadi atau karena fenomena suka dimanipulasikan. Inferensi tentang hubungan antara variabel dibuat tanpa interferensi langsung, tetapi variasi yang sering yaitu atau concomitant variation dari variabel bebas dan dengan variabel independen. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris, baik pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Biasanya sama, yang membedakan adalah kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri. Nah, kemudian penelitian kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, yaitu kualitatif interaktif dan non-interaktif. Metode kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan dan langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Kemudian peneliti menginterpretasikan fenomena-fenomena bagaimana orang mencari makna daripadanya. Nah, kita masuk ke dalam penelitian kualitatif interaktif. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif interaktif. Ada 5 macam metode penelitian kualitatif interaktif, yaitu metode etnografis, biasa dilaksanakan dalam antropologi dan sosiologi. Nah, kemudian metode fenomenologis digunakan dalam psikologi dan filsafat. Studi kasus digunakan dalam ilmu sosial dan kemanusiaan serta ilmu terapan. Kemudian teori dasar atau grounded theory digunakan dalam sosiologi, dan studi kritis digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian metode-metode interaktif ini bisa difokuskan pada pengalaman hidup individu seperti dalam fenomenologi, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis. Bisa juga berfokus pada masyarakat dan budaya seperti dalam etnologi dan beberapa studi etnografis. Kemudian kita masuk ke dalam penelitian kualitatif non-interaktif. Penelitian kualitatif non-interaktif atau non-interaktif inquiry disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis. Sesuai dengan namanya, penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan penelitian menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen. Ada 3 macam penelitian analitis, yaitu studi non-interaktif, yaitu analisis, konsep, historis, dan kebijakan. Kemudian kita masuk ke dalam analisis konsep.
Analisis konsep merupakan kajian atau analisis konsep terhadap konsep penting yang diinterpretasikan pengguna atau pelaksana secara beragam, sehingga banyak menimbulkan kebingungan. Contohnya, cara belajar aktif, kurikulum berbasis kompetensi wajib belajar, belajar sepanjang hayat, dan lain-lain. Kemudian analisis historis. Analisis historis menganalisis data, kegiatan, program, kebijakan yang telah dilakukan pada masa yang lalu. Penelitian ini lebih diarahkan kepada menganalisis peristiwa, kegiatan, program, kebijakan, keterkaitan dalam urutan waktu. Kemudian analisis kebijakan. Analisis kebijakan menganalisis berbagai dokumen yang berkenan dengan kebijakan tertentu. Kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, ujian akhir sekolah, pembiayaan pendidikan, dan sebagainya. Nah, demikian hasil presentasi dari jenis-jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.